Marilah coba pada malam kita nyonyo kita pelajari dua buah kata-kata yang berbeda di dalam perkataan, mungkin menyatu di dalam amalan. Yang pertama adalah iman dengan Islam, dan yang kedua adalah ilmu dengan amal. Iman dan Islam itu dua buah hal yang berbeda. Di dalam adalah perkataan, tetapi adalah haitim lepas dua-dua tersebut di dalam dalam amalan. Demikian pula yang menyangkut dengan adalah ilmu dengan kira-kira amalan, dua hal juga yang berbeda di dalam pandangan. Jemaah yang terhormat, kelebihan dan keuntungan masing-masing dua kalimat tersebut adalah beda. Beda dalam ketentuan dasar dan beda pula di dalam kenyataan dalam pandangan. Hikmah daripada ilmu adalah istilah orang sufi takhalli. Istilah amalan, istilah juga beri nama dengan sifat tahalli. Atau istilah lain adalah ilmu itu adalah tazkiyah dan amal itu adalah tahliyah. Dua bahasa yang berbeda, itulah maknanya satu. Adapun dengan istilah penggunaan bahasa, ilmu itu tazkiyah dan kemudian amalan itu tahliyah, artinya untuk membenarkan dasar, perbetul dasar keyakinan itu adalah bil ilmi. Kemudian untuk nampak penghargaan dan kehormatan, bahkan dikagumi di dalam amalan, dalam keimanan itu adalah dengan amalan. Artinya ilmunya untuk perbetul dasar, amalan untuk beri kira-kira untuk dalam pandangan. Di antaranya Islam mengindahkan dalam pandangan. Rasulullah menyatakan al-Islamu ya'lu, sebagai Nabi ini. Islam ya'lu itu menunjukkan dia amalan. Demikian pula Rasulullah menyatakan yang menyangkut dengan ilmu itu perlu. Karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, putra yang tersiapkan ilmi supaya nyak betul, dan kiban tersiapkan semacam amalan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ilmu untuk membetulkan daripada dasar. Dasar itu dua. Yang pertama dasar yang menyangkut antara hablim minallah, Allah, hamba Allah. Dan yang kedua adalah hablim minan nas, manusia dengan Allah, Allah dengan manusia dengan manusia, dan manusianya tentu dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah menyangkut dengan takhalli, ilmu yang menyangkut dengan hubungan manusia dengan Allah, khalik dengan makhluk. Tingkatnya adalah baru dianggap sudah cukup. Beda dengan ilmu yang menyangkut dengan amalan, tingkatnya juga itu memadai dalam kecukupan. Dengan bahasa semacam itu, ilmu yang menyangkut dengan keimanan enha baru dianggap sudah sempurna. Sedangkan ilmu yang menyangkut dengan keislaman dianggap enha akan sempurna. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, ilmu yang menyangkut dengan keimanan itu mengimani dua macam. Yang pertama mengimani kepada Khalik, dan yang kedua mengimani kepada aturan daripada Khalik. Istilah bahasa kitab, amantu billahi wa bima qalallahu. Amantu billah adalah kita meyakini kitanya sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Dan demikian pula amantu bima qalallah, katanya tak imani dan teryakini kibat aturan yang diuji oleh Allah untuk bekerja. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, lalu kemudian untuk dapat terpahami sudahkah cukup atau katuh buat posisi dasar, bari gedeyong yang di dalam adalah ketentuan-ketentuan hukum yang kana.
Ketentuan hukum dua yang menyangkut dengan amantu billahi itu ilmi ke istilah. Sedangkan yang menyangkut dengan amalan adapun dengan keislaman itu dhanni ke istilah mereka. Artinya ilmu yang menyangkut gedanyo dengan Allah Subhanahu wa taala peringkat baru cukup dan kaganggap sempurna, bahkan kajek ngui iaitu gedanyo harus bil ilmi. Sedangkan hukum yang menyangkut dengan amalan adalah gepadai dengan dhanni. Kiban garis perbedaan ilmi wa dhanni. Ilmi adalah harus bekna kurang daripada penuh lagi waqi'. Sedangkan adalah dhanni adalah sebahagian besar daripada jika terpenuhi. Dengan bahasa lain, yang kekendan kebenarannya 50 plus 1 sudah dianggap dhanni. Dan adalah hana mesti terbatas bak 50 lebih hina, tetapi 50 lebih 10 neng madang posisi dhanni. 50 lebih 40 neng sama dengan dikurang 10 madang posisi dhanni. 50 tambah 40 sekurang sama dengan dikurang 10 sekurang madang posisi dhanni. Dan dia tidak sampai kepada posisi tertentu. Kalau demikian tingkat kebenaran dan tingkat sah ibadat yang menyangkut dengan tahliyah, salat, zakat, haji, puasa, itu ibadat yang menyangkut dengan tahliyah, dipadakan dalam sisi hukum bidhanni nangku. Asai ka lebih hukum si tengah daripada kebenaran, baik nyata salah lebih daripadanya kajir. Umpama dalam sikrek kejadian, dalam sapu kejadian, salah satu daripada syarat untuk sah salat suci pakaian. Suci pakaian adalah bicara tentu daripada najis, kan suci pakaian daripada hadas. Salah satu daripada syarat salat itu adalah suci badan. Suci badan itu satu daripada dua. Adakala suci badan anil hadasi, ada suci badan anil kira-kira najisi. Adapun suci pakaian adalah sudah pasti suci anil najis. Hanya syarat suci pakaian yang mikat dengan hadasi. Untuk tingkat dhanni anha kamu mada suci. Dua gereja yang dalam pandangan mandang samar-samar. Yang teh yang suci, yang teh yang teragukan kah hanali suci. Dalam dua macam tersebut adalah untuk menentukan satu daripada dua. Dua gereja untuk salat, gedanya tak ada apa. Sikrek medang bersih, sikrek kah kena najis. Cuma maklum ngan teh ji. Tak pakai barang, tak pakai bayar 20 terpasti. Yang sabah kalah kena najis, yang sabah hana kena najis. Kemudian hana terdiri yang teh ji. Tingkat ke memada dhanni yang sabah rap ate itu 50%. Yang sabah rap ate itu 50% lebih. Nyancok 50 lebih kajut asal baik nyetan tu ka kira-kira konji. Artinya hukum dhanni memada selama hana nyetaji batia. Ngampu batia dhanni. Batia dhanni bil ilmi. Makna batia dhanni bil ilmi adakala dengan karena akad roh ilmiah maka batia, adakala roh ilmiah yang kepegah lewat lain maka batia. Salat bahasa dalam posisi hana maklum ngenteh arah kiblat. Lalu karena juga hana karena hana urus tempat takalan juga hana karena ke masjid hana mimbar. Tentu kita lakukan salat dalam hasil gedenya pegat analisa dengan tanda-tanda yang kena tanda alam mentimulah kesimpulan sang-sang kenan arah kiblat. Lalu salat sampai akhir ji hana sau pegahkan pun dalam posisi hana betul asal lebih ni bak 50% keyakinan salat tersebut sihah. Begitu selesai salat maka menemulah informasi yang salah. Adakala orang kampung pegah dengan kiblat kenan engko. Adakala dia tertarik alat kiblat kadang-kadang nak alat yang untuk menunjukkan kenan itu nyo. Maka gehentuk
fasid dengan ilmi. Oleh kerana Dengku dan saudara jemaah yang terhormat, ia juga demikian. Yang secret sang-sang kali yakin betul, yang secret tu sang-sang ragu hana betul. Yang tercocok dalam analisa takalan tanda, takalan bayar, takalan berat perasaan nyawa yang tinggi. Nyawa kira-kira urit ubit bagi. Secret hak hati tu 25%, yang secret tu hak hati tu 60%. Pakai jakrong yang 60% nyo sudah dianggap sah selama lihat semayang hana kepegah ada urang nyan ianya nya kena najis baik pakai ini sudah nyata pasti. Kesimpulan dan harlah dengan dan sehingga tak semayang lehu bahasa bawah tempat tak arah kiblat menurut tenging kenan tak dua bahasa tu detuh asalam mantang ragu lain sang-sang kedai. Antik terus mengrep sang-sang kedih. Anda terus insya sang-sang kedih. Puat bos mayang, puat ho ijtihad. Hana nyata bakri, masing-masing sah. Tetapi bila nyata kenan, maka semayangnya adalah fasid. Dengan demikian, arah yang nala masjid engkau. Jamun menau garis sah timang. Jinau kamereng. Tipe semayang yang payah ulang engkau. Bekna perhitungan dan bekna pemahaman. Urang semayang awal payah gulang karena jinau kamereng bacu kiblat. Urang semayang awal kira-kira ji hana betul karena jinau kenan arah kiblat. Bak mengkalan arah kiblat awal pih dan ni dan kalan arah kiblat jinau pih menyabang danyo dan ni dengko. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam adalah salah satu daripada syarat salat itu menghadap dengan kiblat dalam pemahaman gedanyo sebagai urang Syafi'i dengko. Yaitu wajib menghadap in Ka'bah dengan yakin bila ditakalan. Wajib menghadap in Ka'bah biqdan menyohana dihau. Jadinya heno hana dihau in Ka'bah padina bulatan Ka'bah kan pada engko. Yang wajib menghadap in Ka'bah tetapi biqdan ni 50% lebih tang kena sudah. Adapun dalam Masjidil Haram yang ditakalan Ka'bah duduk di dalam maka wajib menghadapin adalah yakini bacut mereng hansa bacut hirung hansa bertimang adalah menghadap adalah sadar dada bertimang dengan Ka'bah pasti mungkin timang dikarenakan karena sirai-rayu dada manusia ubi manusia padahal lebar dan panjang Baitullah adalah lebih rayu daripada rayu tubuh hurung hana semeter bidung tapi Kaabah na 12 meter bidung panjang je. Pasti timang. Geser ke kanan kena nyodong, geser bacut. Geser ke kiri, geser bacut. Yang akhir je dada kena harus bertimang dengan Kaabah. Kenapa kan? Ditakalan in Kaabah. Adapun kena yang nahinamu hana ditakalan ro Kaabah tapi biadan ni wajib juga menghadap in Kaabah tapi biadan ni. Kalau demikian semayang tah yang sah. Semayang yustimang garis sah juga sah. Semayang jinamo juga sah. Kemudian terus garis sah jino kamereng dan ni nengku. Gedanya urang hanjut nengku. Hanjut tadi cara teman kami kiblat hanjut hanjut ta ijtihad. Dan kalian tiban bak kompas hana doa dan kalian tanah laih hana doa ikut-ikutan kena wantan nengku. Sama dengan menyojino kagi ijtihad le urang yang ahli ijtihad kenau. Sedangkan katanya makan orang ahlinya nyen payah tidak agar ragop nako. Desa kagak berdirong dia orang desa rakti lagi awal nako. Ni doa cari ilmu hana ku doa nyobek bertahan nako. Pakicit menyata doa ilmu kamenan kedeh ilmu terus. Jeun nako. Peut sebab sama semyang leho peut ho kiblat nako. Sah. Kedeh ijtihad, kedeh ijtihad. Sehingga keempat mazhab mandum cocok nako. Hajat takun murid Syafi'i bertiga, murid Hanafi bertiga, murid Maliki bertiga, murid Ahmad bin Hanbal keempat-empatnya sah. Asal adalah dalam posisi masing-masing. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, apabila masing-masing posisi unenya adalah jengui, makna jengui inilah yang akan dinyatakan oleh Rasulullah itu. Man ijtahada fa asabah falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid.
Sira orang yang dilakukan analisa, ijtihad. Makna ijtihad bazalul wus'i li ghardil murad. Menumpahkan daya fikir untuk sampai tujuan. Ho kiblat, mitarah. Kemudian yang toh ijah suci, yang toh yang menajih. Tak cumbai, tak kalan tanda, tak kalan encit itu ijtihad. Bila sira orang ke ijtihad, menurut Syafi'i menau hukum yang menyangkut dengan furu'. Menurut Hanafi menau hukum menyangkut dengan furu'. Demikian pula menurut dua roti menau hukum furu'. Yang betul satu pasti betul dengan waqi' nafsul amri. Adapun hadis Nabi ini pegang man ijtihada fa asaba, orang yang ijtihad betul kan betul barang, betul alat ijtihad tu. Gonyan pegot dro kemujtahid sip syarat umpama doktor spesialis kandungan dilakukan operasi orang melahirkan meninggal pakri hana ada cara. Bahkan karena spesialis bedah sudah di tangan. Kemudian katanya orang biasa, bidan biasa, ke operasi orang meninggal pakri, dia cara. Bahkan karena hana sip syarat. Kau hendak betul bagi operasi, hendak sip syarat je operasi kau. Jadi menyonan fa asaba kan hasil ijtihad betul. Orang mujtahid sip syarat, pada bawah syarat ijtihad 20 ban 20 kalam jarawal. Detail kami miliki. Menyo betul dua pala. Adapun menyo man ijtihada fa akhta'a. Orang ijtihad memang salah, menempuk pala yang sabar. Menyo hasil ji salah. Lah itu yang dia runda yang. Jadi mionan bak buat salah bina pala nako. Hak dia jawab nako. Bak buat salah na pala, hak jawab. Menyo anak kurang hati tak ikut mazhab, takut nak salah sabar. Pasti menyo Syafi'i betul lah itu salah. Pasti menyo Hanafi betul lah itu salah. Lebih baik better cok barang yang dia lek itu salah cok dengan Quran hadis mendang nangko. Kan makna fa akhta'a salah hasil nangko. Pakli mana ijtihada fa akhta'a urang yang ijtihad salah nangko. Wata salah hansib syarat nangko. Hansib syarat ijtihad maka diji adalah falahu ajrun wahid nangko. Tabah pala nangko. Hidup betul sih nangko. Tapi syarat ijtihad kan walaupun kira-kira dengan nafsu Amerika mana nangko. Ini kan karena demikian tengku dan sidang jamaah yang terhormat kembali kepada semula. Jadinya yang menyangkut dengan amalan itulah kira-kira putra tenek lakukan ke amal. Banyak amal yang menyangkut dengan furu' salat, kiban salatnya sihah. Yang menyangkut dengan zakat, kiban zakatnya sihah. Umpama na zakat yang kenang tabi zakat, na dua bos baru kenang zakat. Mensapat thon dengan na nisab. Nah yang kira-kira ji hana syarat dua boh. Pak Ricit syarat saboh mendang nangko. Apabila dua boh syarat thon betroh nisab betroh, terus satu daripada dua menyogena takjil hukum ji jud. Katanya Mekah dua boh syarat thon betroh nisab betroh wakil thon. Sebelum akhir tahun 6 bulan ke Mekah dalam hitungan nyokana keuntungan. Ukuran jih kana lepluh puit manyam bedepul lepluh le manyam nilai jih kana. Gebedebit baca-baca deket bau ujung thon dengan tak kira apa. Yang deket yang gebedebit keun deket ajal. Jeut dengan catatan ba akhir memandang udep kana nyopoi dengan catatan orang yang kata jauh menyohak terima deket nang. Ba bulan ke-6 tajau deket, ba ujung thon orang tajau deket menjadi dek kurang kaya yang tarik balik kana hanasah nang. Jadi menyohak muajal kanya nang. Kemudian bawa ujung thon urang Mekah ke hanale nangko yang poe ka meninggal tinggal di kedainya sebagai urang kedai ya dan poe ba hartanya. Jadi kalau demikian sidang jamaah yang terhormat menyo dua boh syarat barang ibadahnya karena terpenuhi sabah tak utamakan jid lagi ya umpama haji syarat kira-kira haji zakat fitrah yaitu itamang 1 Ramadan dan kira-kira kayilub akhir bulan Ramadan. Sabah mendang keun ada pendapat jid bu urasa Ramadan bu zakat fitrah je deku. Jid. Tapi dia syarat jilub Ramadan tu bermacam ngai tarik balik deku. Nyo zakat fitrah urang cilung jalan buah wai kam meninggal mai kena pulang. Cok pulang deku. Atau bote kau ujung bulan tu kau nyang kaji kurang kasihan hai kena zakat fitrah. Nya cok pulang deku. Itu sudah boleh dikeun pakeun karena dua boh syarat. Adapun bak sabah syarat.
Sabar sagai, sabar kau na. Yang hanjit tak hanjit nangku. Yang tu yang syarat sabar. Yang syarat sabar iaitu zakat duruh nangku. Zakat padai. Zakat padai hanya syarat tahun nangku. Syarat tu nisab. Andai kata si tahun 12 gokoh, masing-masing koh itu kira aja lagi nangku. Macam mana hanya syarat tu tahun, syarat tu nisab. Apabila syarat roh nisab, untuk roh nisab hana mesti tiap kali panen betul nisab. Andai kata dalam situl harga panen roh nisab wajib zakat bak wate panen terakhir. Karena bak watenya kan roh nisab. Andai kata dua harga panen roh nisab bak panen kedua baru wajib zakat. Mengingat background aku. Karena terkedilah roh zakat kena 6 benca. Kahon medemel harga benca. Bah lomboh you kodih ada puak kau seketik menteri layan aku. Baik tiga daripada Vietnam tu. Hanjit pada layan aku. Karena dia sabar sebagai syarat betul nisab. Nisab kau terus. Oh karena thon hana syarat lagi. Penyawanan megau dua katanya aku. Kau pun hana terus nisab. Nak je pada dekat hana. Kau kedua ngenyan payah petruh katro nisab ka. Payah pada dekat nyan baru pada padit satu tambah atra kedua padit jumlah pada Tadi kedai terus dekat 6 gunjah. Takoh pun medema 5 gunjah tu dengar galau kenang nangku. Bak takoh kedua medema tu 5 nalih. Yang payah nalih tu kena medema kau kedua nangku. Payah bu dekat 6 nalih, main padai 5 nalih, belau lain nalih tu boh nangku. Baru je ngau. Jadi bak zakat padai yang 2 gakoh dalam tidun wajib usaha untuk terus zakat, haji letak je zakat menyegalam terus nisab. Ini adalah hukum yang menyangkut dengan furu'. Ngandani sudah hukum. Adapun hukum yang menyangkut dengan adalah usul. Itulah posisi dan. Adapun yang menyangkut dengan usul nangku. Nyo menyalakannya pakri ibadat kajian ngui ibadat ka betul puasa ka betul zakat ka betul haji puasa dumpu ka betul nangku. Madang dalam posisi adalah amalan. Hikmah dan ujung amalannya putra nangku. Ujung daripada amal itulah kira-kira disegani atau ujungnya daripada amalan itu adalah dikagumi nangku. Jangan negeri Nabi al-Islamu ya'lu Islam ya gap nangku. Islam disegal legap, Islam pat peraya di mata gap pakri adalah dengan karena buat. Kalau demikian pakan jenuh hana ya urang ke Islam, bahkan yang nak dianggap Islam ke nangku. Karena hana buat nangku iman nangku. Iman kan di Bandung dan dalam sirau hana akui, tapi semayang tan nangku. Zakat akui, tabuh hana. Buatnya takui wajib, tak kerjakan menan. Berhubung karena hana nampak ba Islam, maka hana dikagumi dan hana disegani. Sehingga adalah amalan itu untuk dikagumi dan disegani. Sedangkan iman itu adalah untuk keyakinan betul batasan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Berhubung karena dua-dua barang tersebut dikagumi itu urusan yang kedua. Menyonan ilmiah dua fungsi. Yang pertama fungsi ilmiahnya iman untuk nyasah but. Yang kedua fungsi ilmiah dalam amalan nya memang na nilai barang katanya. Ulang kembali menyonan hana sabotu yang paling adalah disegani. Hana sabotu yang paling termulia adalah menghatok Islam. Kenapa? Hana musabah piaturan Islam yang jeragap. Musabah hana nangku. Tetapi bandung Islam adalah jeragap hana dan yang na senang urang lain senang draw nangku. Urang lain senang draw senang nangku. Urang lain mangat draw mangat. Itu semua aturan Islam nangku. Aturan di luar Islam, orang lain susah katanya mangat atau susah orang lain mangat. Yang itu aturan di luar Islam. Aturan dalam Islam ada senang ke orang yang terima nikmat Islam, ke orang yang luar api senang. Dah contoh. Nak wajib zakat oleh Allah Taala sebab orang yang kana terus zakat bak hak kana zakat. Orang yang na pade, orang yang na hak zakat kamari senang bacut, katanya orang miskin kana sedekah zakat bacut. Kemudian Islam juga merupakan sedekah wajib sosial. Dia orang lain kalau lebih belanja bacut yang kenang zakat, dia yang lain kira-kira akan dapat kerja apa dengan aku. Umpama tata kedi nangku. Tata kedi bos sawit hana wajib zakat tata kedi nangku.
Maka sama dengan pakri di urang pobak sawit lampuh senang di kedanyo napak kerja nalahan. Tadi kedi kira-kira urangnya yang pegat pulain pakri. Nah pobrik sama dengan pobriknya yang kain kemenekat. Sama dengan kedanyo napak tak kerja urang lain mendamping. Kesimpulan dalam Islam adalah yang penting senang gaup be susah kedanyo aku. Gaup senang. Bahkan kadang-kadang kedanyo senang. Gap mangan, gedanyo juga mangan. Baik duno deke susah kemangan orang lain. Pakricit yang penting adalah dengan senang orang lain gedanyo senang. Hana pupuan aku. Baik tapi kenya kalau bayi, antai laba kau nyan, di gedanyo nak laba, gedanyo bila laba kan juga aku. Yang baik antai laba orang lain rugawa gedanyo nak. Antai senang orang lain rugawa gedanyo. Tahu contoh aku. Orang lain laba gedanyo susah. Menyonong putang kelong sertuh nebaya sertuh 20. Gecok peng sertuh ribenyong geduk pegat usaha. Ada kala pegat usaha roti, ada kala pegat usaha kuih, ada kala pegat usaha pertanian, ada kala pegat usaha lain. Keuntungan untung-untung bisa jadi laba menyong laris, bisa jadi rugawa menyong hana laris. Di kena nyocok pasti laba ngerugawa kalau di tangan. Urang popeng ka pasti tiap sertuh 20 kalaba. Adapun pakan gidin menekat cok labah. Pakan bak kira-kira ji bak pujung pen hanjek cok labah aku. Padahal modal 10 belah 12 itu menekat. Jeut. Putang 10 belakang pulang 12 hanjek apa beda aku. Sehingga timah dalam analisa innamal bai'u mislu riba. Ada menekat pi kalau riba hidih minta labah, minta labah apa pakannya aku. Berarti silang ada betul aku. Tengku dan caranya maaf. Baik fikir hana betul. Tetapi adalah minta laba bak urang mekat kan dia laba nak. Pangkai 10 belah 12. Antai hilap halagot belah 10 belah kurang nak. Andai kata halagot belah 10 rugawa bebe kau puah nade rugawa biaya nak rugawa. Andai sabot saah krom mitren pasaran rugawa nak. Jadi bak menekat itu 2 kali bisa jadi laba, bisa jadi rugawa. Oleh karenanya hana pasti laba ngai menekat dan hana pasti rugawa ngai menekat. Adapun bak putang cok sertuh bayar sertuh 20, yang sertuh 20, yang 20 pasti di urang popeng. Di kedanyo yang cok peng bisa jadi laba, bisa jadi cikatlah kalau entenya laba. Maka karenanya di sinilah perbedaan kenapa riba adalah haram dan pakan kira-kira jual beli boleh. Padahal sepintah lalu ke kentu innamal bai'u mislu riba. Ahallallahu al-bai'a itu kau nak hi sama. Cemana pun hi sama tapi adalah ahallallahu al-bai'a bak jual beli ni pahala dia Tuhan cok laba. Dan wa harrama riba bak pujung peng gedam. Man pakan hidih je cok 20%, pakan hina bak pujung peng berapa persen anjeut. Karena bak pujung peng cok laba urang popeng. Kau dendai aku. Sedangkan bak menekat adalah hana pasti laba dan hana pasti pula rugawa. Ini di antara hikmah yang menyangkut dengan kehendak Islam itu yang lalu di kegaminan aturan Islam. Adapun aturan yang menyangkut dengan Islam dengan karena senang kedanyo bisa jadi susah orang lain. Dengan karena raya kedanyo jadi kira-kira jet ke ubi orang lain. Menyamanan datang Islam pakrinku, datang agama Islam dengan ilmu dan dengan amal. Kan Islam ada nama Islam, Islam ada nama Islam, pesenang draw pesenang gau. Tetapi han senang gau pakri, kan Islam kan hana pesenang gau, hana damai Islam aku. Mengingat hana damai dengan Islam lahirlah menyata sedot lagi aturan Islam sama dengan hamijan kaya. Istilah menyang barang haram rak menteki, barang hadir lebih lama menteki. Istilahnya mana? Istilahnya itu dia lama bah menyolil istiza ke pulau-pulau agama istiza. Risiko raya dengku. Baiklah barang hadir je no barang kam menteki menempuh. Nyo adalah istilah najroh dalam agama. Sikit lagi nyo adalah Allah akan tentukan yang halal, maka kita cari dengan halal. Allah akan buat yang haram, tapi yo barang yang haram. Jika agama adalah untuk pesenang orang draw dan pesenang orang lain. Nyawa yang menyangkut dengan ekonomi, yang menyangkut dengan zakat. Periksa yang menyangkut dengan puasa, orang senang orang lain.
Kedanya tindik orang lain pi juga turut senang nangko. Bade dong nyengakai biasa agak saya gede nangko. Di luar puasa hal lagut boh jauh tapi kalang-kaling dalam puasa agak lagut nangko. Jadi upakan agak lagut menawa ciri berat Allah Taala nangko. Maka orang lain senang, kedanya kira-kira senang. Kedanya puasa senang. Cuma senang kan mendapat peng nangko. Ni pegah li Nabi tiba boh ke orang puasa senang. Ke orang puasa adalah dua farhatani, dua buah kemenangan dan dua buah kesenangan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa rabbih. Sabah kesenangan waktu buka, kasih dia dapat jebu, sep menyium menangku. Yang kedua, sabah dia senang waktu merempuk dengan Tuhan. Dua buah senang. Mengingat merempuk dengan Allah. Hana dih. Mengingat adalah menyium dih. Maka dikatanya hana tak depu karena keuntungan. Terkecuali baru depu keuntungan karena keuntungannya benda maknawi, maka baru depu dengan maknawi nengko. Beda dengan keuntungan modal, pu belawa sertuh, pu belawa sertuh, pertama 50 peng. Deh dah. Tetapi pala hana deh dah. Mengingat hana deh dah pala, maka baik sagai-sagai tanging dengan mata. Bahkan karena adalah pala itu kan benda hisi. Falanya benda manawi, ngiang adalah ngan ade dan ngiang ilmu. Kembalilah bagaimana ngiang kembali kepada ilmu yang kan dasar. Menyenang ilmu untuk membenarkan hukum, sedangkan adalah amalan untuk mengkira-kira dikagumi hukum. Hukum yang terhormat. Andai kata Bandung di mana orangku, hana payah tuk kedai, urang hai cuci-cuci aku. Hana payah tuk kedai aku. Salat buka aja hana buku, hana payah tu. Orang ayu jauh. Bahkan dikagumi kepuamanan. Bandung orang senang. Ada kala senang dengan tadrau, ada kala senang dengan memang kebantu agama. Sedekah na, hartanya na, harta lain na. Bahkan kenyamanan hana mari senang. Karena adalah penentuan Islam hana maksimal dilakukan. Kan hana pemut, hana maksimal. Ada kata maksimal bagi Lelon thang, ngan dakien mendang hana le urang sira yang kasihan. Ngan dakut hana urang kasihan. Maksimal dakut hana ada penuh lagi maksimal. Kemudian juga cara hana maksimal, lalu kemudian tabrikal lagi maksimal, maka nampaklah seakan-akan semakin senang urang, makin susah katanya. Semakin jarang urang, semakin susah katanya. Padahal adalah kon menan. Ini adalah iman dan Islam. Dan kodang jamaah yang terhormat. Kemudian yang kedua, menyangkut dengan adalah iman yang menyangkut dengan manusia dengan Allah. Lang kita kedulih itu. Ada zaman, ada satu zaman kedulih. Salah satu daripada aturan yang wajib kepada kedanya orang mukmin bila taklif usia katruh, iaitu meyakini Allah dengan sebenar-benar yakin. Artinya tugas kitanya akan mengaku na Tuhan nyakna dengko. Hana dalam agama kagaku na Tuhan nyakna, tak aku long nyakna long. Kam mengaku long sirau nyak sirau long, tak mengaku long carang nyak carang long. Hana dengko. Tetapi adalah apa yang ada pada Allah Taala itu sudah lengkap dengan kamal. Lengkap dengan hanya satu kekurangan. Jika katanya hamba Tuhan, giyu akui, giyu setujui, giyu yakini adalah kesempurnaan yang nama Allah. Allah zat yang sempurna, jika katanya giyu akui sempurna. Allah Ta'ala zat yang hana kurang, jika katanya tak akui hana kurang. Cuma untuk tak akui hana kurang, itulah baru ketuntut ilmu. Itu cara yang nyak terdiri hana kurang. Atau dengan bahasa lain, pupu kurang. Pupu yang dia kekurang, menyonya dia kekurang, baru barangnya hanya naba Allah. Pupu yang hana kurang, maka barangnya naba Allah. Menyamanan tingkat taklif untuk keimanan, legatanya payah terperiksa. Allah Ta'ala sabah zat yang hana kurang, sempurna. Pegot hana payah na, bahan pegot hana payah na, dempuh na sapu makana. Apabila Allah kana dengan hana yilalui de dua, hana yilalui le putra bahan pegot, hana yilalui le dua kedua so tukang pegot, maka Allah yang kana baik tersedih ada mena kadeh. Ada mena kadeh.
Nyo na deh tiap na deh nyo nengko. Menyona adalah asai bak barang deh. Menyona kan asai bak barang deh ada na pihana deh nengko. Hom na asai bak barang deh alihana mesti deh. Dia ke masjid asai bak temeh juga lai temang lam temeh kadeh. Dia ke masjid asai bak bersawa juga lai temang kena kadeh nengko. Dia ke masjid ina batai yo kalau nak kena kadeh yo mentang batai di luar mentang semen di luar mentang besar di luar dia tak ada dia ke masjid menyuhana deh aneh dengko mengingat bahan dasar ji barang deh maka dia ke masjid harus deh mengingat bahan dasar ji benda berpotongan kiban batai kiban anawa kiban batai kiban semen kiban madum na potongan maka dia ke masjid harus na potongan. Yo galam damang lam masjid di na tempat ila di le mineh keruang dumpuna ni bebre makan dia lejak ke masjid pina tempat ber bagah nam masjid pat hana tempat hai bedai kau nangko sedangkan Allah Taala itu adalah bukan berasal daripada benda tempat Allah Taala kan berasal daripada benda yang potongan Allah Taala kan berasal daripada sesuatu yang mendaman maka hanya datang ada menatuhan kamu pat ada menatuhan kamu keri ada mana Tuhan kami yang pakai hajat yang katanya karena Allah Taala itu makna ahad dia la hajata ila mahallin wala hajata ila mukhassisin bahan baku hana Allah urang pegat hana badan Allah urang pegat yang di hana bahan baku hana ba Tuhan Allah na maka hajat yang tiap yang na barunya istilah tiap yang na haru deh menyangan payah pernah ke kentu wujud ijad Allah Taala adalah na kan dengan payah pernah tetapi adalah wujud Allah Taala itu istilah dengan wujud bidzat dipatah garis beda wujud ijad dan wujud bidzat adapun na dengan payah pernah ngan karena na dengan karena hana sipun hana inilah garis perbedaan. Na ngan payah puna itu adalah alam. Na ngan hana itulah Allah. Pakan alam na karena ba alam hana li tipuan hana. Pakan jarang ba urang hana li tipuan bodoh. Pakan urang raya ba uringan hana li tipuan ubud. Pakan urang kaya karena ba uringnya hana li tipuan kasian. Allah Taala raya pakan raya Tuhan ba Tuhan hana tipuan ubud ke hana li. Kaya Tuhan, ba Tuhan hana tipuat kasian ke hana li. Bahkan Tuhan, ba Tuhan yang na tiga hana lemoh ke hana li. Hilang semuanya. Jadi berhubung karena di dalam wujud beda, maka maujud wajib beda. Menyatakan Tuhan dengan manusia hana sama bakna, antara Allah yang kata akuina dan manusia akuina sama, sungguh katanya sikarat akui beda Tuhan dengan Allah. Beda Allah dengan Allah. Sikarat, pat na Tuhan hana sangan na katanya orang. Tapi Tuhan yang kata semah dia katanya sangan katanya orangku. Nyo sikarat aku. Golam je ke mukmin, golam je aku. Karenanya baik masakan laulai kiban Tuhan jinawa lagi nyawa kanya. Baik dengan apa Tuhan jinawa tengah gedua jinawa orangku. Pajan na Tuhan enohat na ke. Poh padit ba Tuhan jinawa, poh lepan pak. Kai hanjat aku. Menyonyo tak na ba Allah Taala berarti sifat yang na ba Allah na ba orang. Apabila na sifat Allah ba orang atau terbalik sifat orang ba Allah mutukar menyekankan baharu Allah ke kadim alam tentu. Inilah bahasa yang kira-kira payah tercerna dan payah termaklumi untuk dia katanya tak akui kiban yang sebenarnya yang menyangkut dengan ilmu yang kena damai dalam amalan disegangi li orang lain sesuai dengan jim kata-kata enhau katanya akhiri dan sulahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.